الحمد لله رب العالمين الذي نور قلوب أوليائه بأنوار الوفاق ورفع قدر أصفيائه في الآفاق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صفى موردها ونرجو بها النجاة من نار شديدة الأحراق وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف الخلق على الإطلاق الذي أسري به على البراق حتى جاوز السبع الطباق اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه البرار السباق صلاة وسلاما إلى يوم الطلاق أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز من آمن واتقى واتقوه لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في آية أخرى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan senantiasa syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Atas nikmat rahmatnya kita bisa berkumpul kembali di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, bersama dengan insyaAllah dengan orang-orang yang Allah muliakan. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam surah At-Taubah ayat 128 Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 karakter sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita teladani, terutama karena kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 karakter ini, baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai pendakwah, pembimbing, pembina umat, maupun sekaligus sebagai seorang kepala negara. Apa 4 karakter ini? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian itu seorang rasul yang berasal dari diri kalian. Sifatnya azizun alaihi ma'anittum. Ia sangat merasakan kesusahan kalian yang kalian derita. Harisun alaikum, berkeinginan sangat besar untuk kalian mendapat hidayah. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang beriman. Rauf, senantiasa penyantun, rahim, penyayang. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang pertama karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah azizun, merasa kecewa, merasa gelisah, merasa susah jika melihat keadaan umat ini tidak diharapkan atau tidak sesuai keinginannya. Dia ingin umat ini senantiasa dalam kebaikan, tidak dalam keadaan susah, tidak dalam keadaan kegelisahan.
Dan jika umat ini dalam keadaan susah gelisah, sangatlah Rasulullah itu sangat gelisah juga. Begitulah perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Maka kesusahan Rasulullah itu tidak hanya di dunia saja, tapi begitu juga di akhirat kelaknya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, sal, mintalah, tu'ta, wasfa' tusyaffa'. Mintalah, engkau akan diperkenankan doamu, dan berilah syafaat, maka engkau akan diterima syafaatmu. Maka ucapan yang pertama yang keluar dari mulut Rasulullah, ai ummati, ummati, ummati. Ya Allah, ya Tuhan, umatku, umatku, umatku. Maka begitu senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan kesempatan untuk bisa memberikan syafaat. Maka yang pertama kali yang dimintanya kepada Allah adalah umatnya, umatnya, umatnya. Umatku, umatku, umatku. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu ada doa yang diperkenankan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fata'ajjala kullu nabiyyun da'watah." Maka setiap nabi bergegas untuk memintakan doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tabatu da'wati yaumal qiyamah syafa'atan li ummati. Tapi aku sebaliknya, aku sembunyikan doaku, karena terkhusus doaku ini hanya untuk umatku pada hari kiamat sebagai syafaat bagi umatku. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya Rasulullah sama kita. Kalau Rasulullah hidup saat sekarang ini, jemaah yang dimuliakan Allah, sangat kecewa sekali kalau melihat ada orang-orang yang beriman itu mati sia-sia, dibunuh, dizalimi dengan sia-sia. Sangat kecewa sekali itu. Baru-baru ini kita dengar, kita tonton, kita saksikan 130 kurang lebih nyawa melayang sia-sia, jemaah yang dimuliakan Allah, di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Supporter menonton sepak bola, mereka ketakutan karena ada gas air mata, sehingga apa? Mereka berdesak-desakan, jemaah yang dimuliakan Allah. Mereka menyelamatkan diri agar terhindar dari gas air mata itu. Siapa yang bersalah? Siapa yang bertanggung jawab? Kalaulah Rasulullah hidup hari ini, jemaah yang dimuliakan Allah, sangat kecewa kali terjadi itu. Sia-sianya darah orang beriman yang mati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu tegas mengatakan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, la zawalud dunya ahwan indallah min qatli rijalin muslim. Hancurnya dunia ini, hilangnya dunia ini, lenyapnya dunia ini lebih kecil di sisi Allah dibandingkan dengan matinya seorang beriman. Begitu juga jemaah yang dimuliakan Allah, berhati-hatilah kita dengan nyawa seseorang tanpa dengan hak, tanpa dengan kebenaran. Kita menghabisinya, kita menghancurkan seseorang bukan dengan dalam kebenaran. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 32, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nas jami'a." Siapa yang membunuh jiwa bukan karena harus dikisos dan bukan karena dia membuat kerusakan di muka bumi ini, maka dia seolah-olah telah membunuh banyak manusia. Maka berhati-hatilah orang yang menzalimi orang, membunuh orang dengan cara yang tidak hak, tidak dengan benar, tidak yang diizinkan Allah dan Rasulnya. Kenapa jemaah yang dimuliakan Allah? Karena orang ini yang dibunuh ini akan nanti membawa sepembunuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaji'ul qatil wal maqtul. Maka orang yang menjadi korban, menjadi yang terbunuh, akan membawa sepembunuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan bercucuran darah di kepalanya. Maka dia berkata, "Ya Allah, sal li hadzal fulan lima qatalani." Tanyakan kepada orang ini kenapa dia membunuh saya, ya Allah. Begitu nanti jemaah yang dimuliakan Allah, kalau yang membunuh itu banyak orang, tidak bertanggung jawab dia dengan pembunuhan itu, maka hati-hatilah jemaah yang dimuliakan. Lau anna ahlas sama' wal ard, jika penduduk langit dan penduduk bumi membunuh seseorang yang beriman tanpa dengan hak, bukan yang dibenarkan dalam ajaran Islam, lakabbahumullahu wujuhahum finnar, maka Allah akan lemparkan mereka dalam api neraka, jemaah. Begitu kecewanya Rasulullah kalau melihat suatu
orang beriman mati dalam keadaan sia-sia. Kalaulah hidup Rasulullah sampai sekarang ini, begitu kecewanya. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah, harisun alaikum. Rasulullah itu pengen kita itu dalam taufik dan hidayah. Rasulullah itu pengen kita dalam keimanan, teguh dalam keyakinan. Itu keinginan Rasulullah. Meskipun demikian, kalaupun nanti ada yang masuk neraka, maka Rasulullah tetap memberikan syafaat kepada mereka-mereka ini. Luar biasa jemaah bukan Allah. Tapi bagi kita, janganlah mempermudah keadaan. Jangan mentang-mentang ada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita bermudah-mudah jemaah. Kita bermaksiat kerja kita. Jangan. Setidaknya kita patuhi apa yang disampaikan Rasulullah ini, bahwa kalau kita mencintai Rasulullah, maka sudah otomatis kita berupaya untuk menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufur rahim. Karakter yang ketiga, rauf, penyantun. Kepada siapa penyantun? Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala dalam menafsirkan ayat ini, penyantun kepada orang-orang yang beriman. Rahim, penyayang kepada orang-orang yang berdosa. Jemaah yang dimuliakan Allah, di saat ketika ada orang beriman, maka dia santun kepadanya, sopan kepadanya. Di saat ketika ada orang yang berbuat ahli maksiat, bukan dizaliminya, tapi disayanginya, diajaknya untuk menjadi orang soleh. Diajaknya untuk menjadi orang yang baik. Bukan menyalah-nyalahkan. Jangan merasa sombong, jangan merasa hebat. Karena bisa saja ketaatan kita itu berdasarkan atas kesombongan, maka sia-sia jemaah yang dimuliakan Allah. Bisa saja orang yang mungkin kita anggap ahli maksiat, durhaka kepada Allah, tapi begitu saat dia taubat kepada Allah, takut dengan dosanya, tunduk kepada Allah, menghinakan dirinya, maka orang ini lebih baik daripada orang yang ahli ibadah tapi sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, hidup kita ini indah karena ada kebersamaan. Jika ada orang yang mungkin tidak sepadan dengan kita, kita tetap menyayanginya karena dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 karakter ini jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita terapkan kepada pribadi kita, baik kita sebagai seorang suami, sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang ustadz, atau bahkan sebagai seorang kepala negara, maka Masya Allah jemaah yang dimuliakan, begitu indah hidup ini, begitu mantap hidup ini, begitu normalnya hidup kita. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, mudah-mudahan Allah selamatkan kita, dan mudah-mudahan kita mampu meniru teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi mauizah hasanah bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala